Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, dengan rasa syukur dan bangga, saya sampaikan selamat kepada seluruh wisudawan program doktor, program magister, program sarjana, dan program diploma Universitas Islam Indonesia periode 4 dan 5 tahun akademik 2019-2020. Dengan segala jerih payah, ketekunan, dan iringan doa, saudara kini telah memperoleh gelar akademik dari Universitas Islam Indonesia. Tentu saja gelar tersebut merupakan bentuk pengakuan akademik terhadap kompetensi saudara, selayaknya pengingat akan fase atau babak baru, tanggung jawab baru untuk semakin memberikan sumbangsih kepada agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini kita mengalami disruption dalam kehidupan bersama seluruh warga dunia. Disrupsi tersebut adalah pandemi COVID-19. Kondisi ini tidak mudah, tetapi harus kita lewati. Kita semua dituntut untuk merespon dan beradaptasi dengan cepat. Anjuran Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa kita semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah membawa kita semua kepada sebuah tatanan baru. Banyak hal kini diselenggarakan dengan cara-cara baru, termasuk di dunia pendidikan. Kuliah tidak lagi dari kelas, kuliah diselenggarakan dari rumah, tugas dikerjakan secara online. Bahkan saat ini, saudara-saudara sekalian, yang kita jalankan adalah kita wisuda dengan online, yaitu wisuda dengan long distance 2020. Para wisudawan yang saya banggakan, pandemi membawa dua mantra kepada kita semua, yaitu tantangan baru dan sekaligus peluang-peluang baru. Guncangan besar pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi global dalam tantangan kontraksi yang sangat parah. Laporan Global Economic Prospect Juni 2020 dari Bank Dunia menyatakan bahwa ekonomi global akan terkontraksi hingga minus 5,2% tahun ini. Jika perkiraan tersebut terjadi, maka kontraksi ekonomi tersebut menjadi resesi terdalam sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, pasar ekonomi negara maju terkoreksi minus 7%, dan pasar ekonomi negara berkembang juga diprediksikan terkontraksi minus 2,5% sepanjang tahun ini. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? COVID-19 kita ketahui akibatnya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2020 tertekan cukup dalam. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh 2,97%. Angka tersebut memang lebih rendah dari kuartal sebelumnya, akan tetapi angka ini masih lebih bagus karena masih positif. Namun demikian, laporan Bank Dunia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia tahun 2020 diperkirakan akan konstan, mungkin tumbuh hanya 0%. Angka prediksi tersebut diantaranya merupakan imbas dari perekonomian global yang melambat, baik di negara maju maupun berkembang. Namun, kita semua tetap akan berusaha agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh positif. Melihat proyeksi tersebut, pemerintah melakukan langkah korektif dan antisipatif melalui program pemulihan ekonomi nasional yang menjadi andalan dari upaya pemerintah menanggung dampak keberlanjutan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dalam negeri. Para wisudawan
yang saya cintai dan saya banggakan, pertumbuhan dan kebangkitan kembali perekonomian di masa mendatang diprediksi akan disertai dengan tata ekonomi dan kehidupan yang baru. Orang banyak menyebutkan sebagai new normal. Semua orang sekarang ngomong new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Perubahan ini tentu akan mempengaruhi dan berdampak luas di banyak sektor. Beberapa hal yang diprediksi akan berubah di era new normal diantaranya adalah bekerja dari rumah, work from home, akan menjadi hal biasa. Pekerjaan akan dijalankan secara otomatis dan jarak jauh, sehingga perusahaan menjalankan digitalisasi dan e-commerce akan tumbuh signifikan. Teknologi telemedicine juga akan berkembang pesat. Biaya pendidikan akan semakin murah dan negara akan memperkuat pasar domestiknya. Begitu halnya di sektor usaha. New normal akan melahirkan industri yang beradaptasi dengan situasi baru. Beberapa industri yang akan tumbuh melesat saat new normal diantaranya adalah sektor pertanian, manufaktur, rumah sakit, serta obat-obatan dan alat kesehatan. Sementara sektor industri yang bakal lama pulihnya dari dampak corona adalah terkait dengan hospitality seperti industri penerbangan, hotel, dan pariwisata. Namun, once sektor itu bangkit akan cepat melesat dan cepat pulihnya. Bagaimana dengan industri perbankan? Perbankan adalah penting karena Indonesia adalah bank-based country, yaitu negara yang mayoritas kegiatan ekonominya bergantung pada perbankan. Di mana kita lihat riset McKinsey menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan aktivitas digital selama pada masa pandemi dan adopsi teknologi digital pada industri keuangan meningkat, di mana 73% masyarakat telah mencoba adopsi teknologi tersebut. Dalam waktu 6 bulan terakhir ini, dengan 21% diantaranya merupakan pengguna baru. Jadi bisa dibayangkan ternyata pandemi ini mendorong orang untuk digital. Dalam apa? Melakukan transaksi keuangan, diantaranya melalui perbankan. Tentu saja riset tersebut sejalan dengan tren transaksi di dunia perbankan. Transaksi perbankan melalui platform mobile dan internet banking mengalami peningkatan sekitar 60% di tengah pandemi COVID-19. Sementara perilaku berinteraksi dengan kantor dan ATM cenderung menurun. Selain adanya kekhawatiran tertular COVID-19, nasabah kini juga mulai merasakan kemudahan untuk melakukan transaksi dengan mobile banking maupun internet banking. Para wisudawan yang saya cintai dan banggakan, bagaimana era new normal baru mengubah landscape pekerjaan untuk lulusan? Nah, ini penting. Pandemi COVID-19 menjadi ujian bagi sektor usaha. Ada entitas usaha yang mampu bertahan, tetapi tidak sedikit yang tumbang. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melaporkan bahwa tenaga kerja yang berdampak COVID-19 sekitar 3,05 juta orang per 2 Juni 2020 data tersebut, dan memperkirakan tambahan pengangguran bisa mencapai 5,23 juta. Pada saat yang sama, pandemi ini mendorong entitas usaha berusaha bekerja secara efisien tanpa butuh biaya yang banyak dan orang yang banyak. Artinya, perusahaan akan mencari profesi yang bisa memiliki ragam kemampuan. Kita semua harus bisa multitasking. Namun demikian, kondisi ini tidak semestinya dihadapi dengan rasa cemas atau takut. Jangan putus asa. Wisudawan UII harus menjawab dengan semangat optimisme yang tinggi, inovasi, peningkatan skill yang beragam atau multi talent, dan pengembangan diri yang menerus long life learning
menjadi tujuan tenaga pekerja di era new normal. Para wisudawan yang saya cintai dan banggakan, sekali lagi saya ucapkan selamat atas selesainya studi saudara sekalian di Universitas Islam Indonesia, alma mater kita tercinta, dan saya berharap saudara menjadi SDM yang unggul, yang terus bekerja, berpikir positif dan maju, tetap memiliki semangat yang kuat untuk memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi agama, masyarakat, negara, dan bangsa. Prestasi saudara tentu merupakan prestasi Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus meridhoi dan membimbing setiap langkah nyata kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.